definisi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang beriman, kemudian sempat bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun hanya sesaat. Setelah itu dia nanti meninggal dalam keadaan beriman juga. Kalau Abu Ubaidullah bin Jahash sempat bertemu Nabi, kemudian dia beriman saat bertemu Nabi, tapi dia meninggal dalam keadaan tidak beriman, maka dia tidak disebut sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim. Ikhwani fillah, kembali lagi di channel Qofisya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita selalu istiqomah mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwani fillah, beberapa hari terakhir ini kita diberikan satu sajian mengenai isu yang dimana di sini kita kenal seorang mantan Menteri BUMN, yaitu Bapak Dahlan Iskan, yang dimana beliau di beberapa kanal YouTube itu dikatakan murtad ataupun keluar daripada agama Islam. Namun setelah tepatnya hari ini Al-Fakir melihat adanya klarifikasi dari Bapak Dahlan Iskan, sehingga Al-Fakir berani mengangkat isu ini, yang dimana bahwasanya di dalam pernyataan Bapak Dahlan Iskan itu beliau bukanlah seorang yang telah keluar daripada agama Islam, namun hanya untuk menunjukkan rasa terima kasih sudah kepada agama Buddha, yang dimana hal ini beliau dilatar belakangi dengan adanya satu operasi mengenai cangkok hati itu di negara Taiwan. Kemudian hal ini bukanlah satu yang akan kita bahas, namun ada pelajaran yang menarik dari judul thumbnail yang Ikhwanifillah bisa lihat. Al-Fakir ingin membawa satu riwayat yang dimana dari tiga tokoh ini kita bisa mengambil pelajaran, sehingga apa yang kita lihat dengan fenomena narasi yang disampaikan beberapa YouTuber mengenai gambaran mereka terhadap perbuatan Pak Dahlan Iskan, ada yang secara terang-terangan sebelum adanya klarifikasi Pak Dahlan Iskan mengatakan perbuatan Pak Dahlan Iskan ini adalah murtad. Namun setelah ada klarifikasi, dia mengatakan hal ini adalah syubhat. Kita tidak pernah tahu isi hati manusia, ikhwanifillah. Namun yang jelas bahwasanya dari pernyataan Pak Dahlan Iskan, beliau bukan telah keluar daripada Islam. Yang saya ingin garis bawahi, Al-Fakir garis bawahi, itu mengenai perkara hidayah, ikhwanifillah. Pertama, tokoh yang pertama yang Al-Fakir maksud yaitu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang dimana di dalam satu kitab, ikhwanifillah, bahwasanya ketika sahabat Umar bin Khattab ini ingin membunuh Rasulullah SAW, maka di dalam riwayat itu dikatakan dia sempat bertemu dengan sahabat Nuaim bin Abdullah, yang dimana Nuaim bin Abdullah ini yang menghalangi sahabat Sayyidina Umar bin Khattab untuk membunuh Rasulullah, namun diarahkan kepada rumahnya adiknya Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu Sayyidah Fatimah bin Khattab, yang mempunyai suami yaitu Sa'id bin Zaid bin Amr, di mana ketika itu adiknya daripada Umar bin Khattab ini sudah meluk Islam, ikhwanifillah. Dan singkat cerita, Umar datang kepada rumah Fatimah dan didengarlah bacaan Al-Quran yang membaca yaitu sahabat Khabab bin Al-Arad sampai pada surat Toha. Kemudian dibaca surat Toha itu, bergemetarlah sahabat Umar bin Khattab. Kemudian singkat cerita, dia menjumpai Rasulullah, kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat. Sahabat Umar bin Khattab memeluk agama Islam, kemudian wafat dalam keadaan beragama Islam. Yang kedua, ikhwanifillah, yaitu paman Rasulullah SAW, Abu Talib, yang dimana dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan asbabun nuzul daripada surat At-Taubah ayat 113, yang dimana perkara ini, ikhwanifillah,
disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa kepada orang-orang musyrik sekalipun itu kerabat. Maka dalam riwayat Bukhari dan Muslim, sampailah di akhir hayat paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Talib, disampaikanlah tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberi jaminan kepada pamannya untuk beriman kepada Allah, dan Rasulullah akan beri jaminan. Namun apa ikhwani fillah, orang yang membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membela Nabi di saat ada serangan daripada kaum kafir Quraisy, paman Rasulullah mati dalam keadaan tidak beriman. Karena apa? Karena dia tidak mau mengucap kalimat la ilaha illallah. Dia malu kepada Abu Jahal, dia malu kepada Abdullah bin Abi Umayyah. Dan hal ini juga menjadi satu landasan asbabun nuzul tentang surat Al-Qasas ayat 56. Kemudian fillah, tokoh yang ketiga yaitu sahabat Ubaidillah bin Jassi. Namun dalam hal ini fillah, ulama mengatakan Ubaidillah bin Jassi bukanlah sahabat, karena yang dimaksud sahabat yaitu orang yang beriman kepada Rasulullah di saat dia hidup sampai dia mati, maka itu yang dikatakan sahabat. Posisi ketika dia sudah memeluk agama Islam, dia dalam keadaan muslim, kemudian sahabat tadi dia mati dalam keadaan muslim, itu dikatakan sahabat. Maka Ubaidillah bin Jassi ini dia masuk agama Islam, bertemu dengan Rasulullah, namun dia mati dalam keadaan kafir, yaitu sebagai agama Nasrani. Maka di dalam kitab Ar-Raddul Unuf karangan Imam As-Suhaili, di mana dikatakan Muhammad bin Ja'far bin Zubair bercerita kepadaku, dan Urwah berkata bahwasanya Ubaidillah bin Jassi telah berangkat bersama kaum muslimin sebagai seorang muslim ke daerah Habasyah. Saat ini kita kenal Habasyah itu yaitu daerah Ethiopia. Kemudian sesampai dia di Ethiopia, dia sudah memeluk agama Nasrani ataupun agama Kristen. Hal ini dikatakan oleh Abu Ishaq di dalam kitab Ar-Raddul Unuf karangan Imam As-Suhaili. Maka ikhwani fillah, begitulah Allah memberi gambaran pada tokoh yang pertama, sahabat Umar bin Khattab, kemudian paman Rasulullah Abu Talib, kemudian orang yang dulu pernah memeluk agama Islam kemudian dia mati dalam keadaan musyrik. Dan ketiga-tiga tokoh ini mereka ada dan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang kita dapat dari Pak Dahlan Iskan, beliau yaitu hanya melaksanakan operasi cangkok hati di daerah negeri Taiwan, kemudian untuk menunjukkan sikap berterima kasih kepada orang yang sudah menolong beliau hanya untuk menunjukkan bentuk penghormatan saja. Namun kembali lagi ikhwani fillah, bahwasanya hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dari tiga tokoh tadi, kita tidak bisa menilai keadaan kita saat ini ikhwani fillah. Allah melahirkan kita dalam keadaan Islam, hidup dibesarkan dalam keluarga Islam, dikasih pemahaman agama dengan alim ulama, para guru-guru, para asatidz kiai. Mudah-mudahan kita juga akan mati dalam keadaan beriman, karena akhir kehidupan seseorang itu bukan di masa hidupnya ikhwani fillah, tapi di akhir hayatnya dia mampu ucap la ilaha illallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaul, akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya, di akhir ucapannya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti masuk surga. Mudah-mudahan pelajaran yang kita dapat daripada Pak Dahlan Iskan ikhwani fillah, beliau selalu diistiqomahkan. Mudah-mudahan beliau diistiqomahkan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, dan beliau mohon ampun kepada Allah atas perbuatan-perbuatannya yang telah dilakukan dengan landasan toleransi ataupun sikap berterima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal ini sebagai gambaran kepada kita, satu pelajaran, dan Pak Dahlan Iskan juga bisa melihat tentang bagaimana bentuk toleransi beragama itu seperti apa,
Jadi kita ikhwani fillah untuk saat ini berdoa kepada Allah agar diri kita, saudara kita, umat muslim di dunia ini, agar Allah kokohkan imannya, Allah beri pemahaman agama, Allah jaga sampai di akhir hayat kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini ikhwani fillah bermanfaat bagi diri saya fakir sendiri, kemudian bagi kita semua yang mendengar, agar Allah Subhanahu wa taala kekalkan iman Islam dalam diri kita, dan yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, salah dari al-fakir sendiri, lebih dan kurangnya al-fakir mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.